Alhamdulillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah arsalahu bil haqqi basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal mu'minunal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus salihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min samaratir rizqa qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl wa utu bihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajun mutahharah wa hum fiha khalidun. Sadaqallahul azim. Kaum mukminin jamaah Jumat karramakumullah. Pertama sekali marilah kita melanjutkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita istilahkan dengan melanjutkan karena sebenarnya disadari atau tidak disadari, ketika kita bangun tidur di pagi hari, kita sudah menyatakan diri bahwa kita mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita membaca apa yang diistilahkan dengan doa bangun tidur yang sebenarnya pernyataan telah bangun tidur? Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang masih membangunkan kami setelah kami tidur, dan kami akan dikumpulkan kepadanya. Kita masih dibangunkan Allah. Andai tidak dibangunkan Allah, kita tidak bisa beraktivitas. Seperti halnya tidur panjangnya Ashabul Kahfi 309 tahun yang disebutkan di dalam Al-Quran dengan redaksi salasu mi'atin sinina wazdadu tis'a, 300 tahun tambah 9 tahun. Kita sebut 309 tahun. Atau seperti halnya Uzair, au kallazi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha fa amatahu Allahu mi'ata amin summa ba'asah. Seorang yang disebutkan bernama Uzair dahulunya lewat di Palestina. Waktu itu baru terjadi bencana, rumah-rumah rontok, mayat bergelimpangan, sehingga dia berkata, anna yuhyi hadzal lau ba'da mautiha. Kalau sudah seperti ini, bagaimana Allah menghidupkannya lagi? Fa amatahu Allahu mi'ata am. Allah membuat dia tidur selama 100 tahun. Summa ba'asah. Lalu Allah membangunkannya lagi dan ditanya, kam labista? Sudah berapa lama Anda tidur di sini? Qala labistu yauman aw ba'da yaum. Dia menjawab, mungkin sehari atau setengah hari. Begitu jawabnya. Sementara kita
masih diberi Allah nikmat bangun, sehingga setelah kita bangun tadi sampai sekarang, sungguh wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha, tidak bisa kita menghitung sudah berapa nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Itu makanya kita istilahkan dengan melanjutkan rasa syukur kita. Kita baca selawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Mematuhi apa yang diperintahkan Allah. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bacalah selawat untuk Nabi sekaligus dengan salamnya. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad atau sallallahu alaihi wasallam. Tercakup di situ ada selawat dan ada salamnya. Kaum mukminin jamaah Jumat karramakumullah, ayat yang kita bacakan di penghujung muqaddimah khutbah tadi adalah petikan di bagian awal surat Al-Baqarah. Sangat bersahabat dengan kita, sangat familiar. Karena agaknya termasuk sampai ke situ ayat yang sering kita baca. Lalu apa yang ingin kita ambil dari ayat tersebut? Tidaklah semua. Tapi itu termasuk ayat yang di dalamnya ada dua kalimat bergandengan. Amanu wa amilus salihat. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus salihat. Berilah kabar gembira untuk orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Apa kabar gembiranya? Anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Mereka akan masuk surga. Mereka berhak atas surga. Lahum. Mereka bisa memiliki surga. Berarti bisa kita katakan dalam ayat ini amanu wa amilus salihat bisa menjadi tiket masuk surga. Itu satu. Lalu di ayat yang lain ada juga dua kalimat yang sama. Ketika kita baca surat At-Tin, wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus salihat falahum ajrun ghairu mamnun. Setelah Allah bersumpah beberapa kali, 4 kali Allah bersumpah, wat-tin waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin, untuk mengatakan apa? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami menjadikan manusia itu ahsanu taqwim, hebat, unggul. Dan sekarang ya, hebat unggul itu bisa dari qamahnya, fisiknya, ganteng, tampan, kalau perempuan cantik. Tapi bisa juga dari prestasinya. Hebat karena dia seorang pejabat, sekarang lagi-lagi berebut mencari kehebatan dari sudut itu. Melalui pemilu, al-intikhabul am, pemilihan umum. Ada yang untuk jadi presiden dan wakil presiden, ada untuk anggota DPD, DPR RI, DPRD tingkat 1, tingkat 2. Berebut mencari ahsanut taqwim, iya. Untuk mencapai itu kata Allah, laqad khalaqna. Tidak hanya mengatakan laqad khalaqtu. Seperti halnya penciptaan jin dan manusia. Wa ma khalaqtu al-jinna wal insa illa liya'budun. Tu mutakallim wahdah. Allah berbicara untuk dirinya sendiri. Tapi laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim mutakallim ma'al ghair. Allah berbicara sendiri tapi menyertakan orang lain. Artinya untuk mencapai ahsanu taqwim di sini tidak bisa usaha individual, tapi usaha bersama.
Makanya perlu dukungan-dukungan. Bisa pada akhirnya ke ahsan taqwim. Tapi harus diingat. Summa radadnahu asfala safilin. Lalu kami akan mengembalikannya ke asfala safilin, derajat yang rendah. Kalau bahasa bebasnya ke aspal, seperti aspal yang diinjak-injak. Itu juga tidak seorang. Tapi bisa jadi yang ikut menaikkannya ke ahsanu taqwim itu ikut juga menjatuhkannya ke asfala safilin. Nah, ada illahnya di sini, pengecualiannya. Mustasnanya dalam tata bahasa Arab, illal ladzina amanu wa amilus solihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Inilah pemagarnya. Kalau tadi iman dan amal saleh tiket ke surga, ini pemagar yang bisa memagari seseorang tidak terjerumus, tidak jatuh ke asfala safilin. Itu dua. Paling tidak satu lagi di surat Al-Asr, ayat yang sangat dekat dengan kita, wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi asr, innal insana lafi khusr, banyak orang yang merugi atau merasa merugi. Itu menjadi penyakit di hati, rugi atau merasa merugi, sehingga mengganggu tidurnya, mengganggu aktivitasnya. Tapi ada illahnya, pengecualiannya, sehingga tidak rugi atau tidak merasa rugi. Lagi-lagi amanu wa amilus solihat, iman dan amal saleh. Dari tiga contoh ini saja luar biasa. Betul-betul ajaib, fi ajaib kasirah. Perpaduan antara amanu wa amilus solihat ini luar biasa, ijaznya. Apa betul makna dari amanu wa amilus solihat di sini? Tanpa melihat kepada kata yang diungkapkan, tapi dilihat kepada munasabah, relevansinya dengan yang lain, ternyata ada di surat Ali Imran ayat 112, turibat alaihimuz zillatu aina ma suqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Inilah dia amanu dan amilus solihat itu. Dimanapun mereka berada akan selalu merasa dihinakan atau terhina, kecuali hubungannya dengan Allah baik. Hubungan dengan Allah baik berarti hablum minallah, itaatullah, al-imtisalu bi awamirih wajtinabu bi nawahih, melakukan apa yang diperintahkannya dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Catatan kita yang penting di sini, sebenarnya melakukan apa yang diperintahkannya, meninggalkan apa yang dilarangnya, tidak harus terpaku pada hukum. Oh ini kan wajib nih, perlu ini. Oh ini sunat nih, kan tidak perlu. Tidak sekedar itu. Tapi kenapa ini dilakukan? Karena diperintahkan Allah. Kenapa ini dilarang? Karena dilarang Allah. Kenapa ini ditinggalkan? Karena dilarang Allah. Kadang kita terkekang oleh itu sehingga kita berdalih untuk melakukan apa yang diperintahkan Allah dan berdalih untuk meninggalkan apa yang dilarang Allah. Ketika Allah melalui nabinya menyuruh puasa pada hari Senin Kemis, lalu ditanya, Bapak kenapa tidak puasa? Itu kan hanya urusan sunat. Hendaknya tidak sebatas itu. Tapi kenapa berpuasa? Karena Nabi menyuruh. Kenapa sholat 2 rakaat qoblal julus, sebelum duduk ketika masuk masjid? Jangan, tidak, seharusnya tidak hanya dikatakan ini kan sunat. Tidak.
Tapi ini kan diperintahkan Allah melalui Rasulnya. Demikian seterusnya. Demikian juga yang dilarang umpamanya. Yang jelas makan daging babi haram. Kenapa? Kenapa? Dihindari karena haram hukumnya. Tapi seharusnya karena dilarang oleh Allah. Ketika ada ayat wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan biarkan dirimu masuk ke lembah kebinasaan. Yang itu salah satu ayat yang dijadikan ulama untuk mengharamkan merokok. Tapi ada juga yang menyebut berdalih ini kan makruh. Bukan haram, makruh, tarak makruh, tapi apakah itu dilarang? Jawabnya iya, dilarang. Kalau dilarang itu hendaknya dipegangi. Al-imtisalu bi awamirih wajtinabu binawahih. Berupaya mencontoh apa yang dilakukannya, apa yang diperintahkannya, dan menjauhi apa yang dilarangnya. Sampai ke situ tingkat iman yang disebut-sebut dalam 3 ayat contoh yang kita sebutkan tadi. Apalagi ibadah-ibadah yang menjadi induk salat. As-salatu imaduddin sangat populer. Salat itu tiang agama. Bahkan a'idul lazi bainana wa bainahumus shalah, perbedaan antara muslim dan muslim salatnya. Yang lebih dahsyat lagi, awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Iza salat sa'iru amalih wa iza fasadat fasadu sa'iru amalih. Yang mula-mula dihisab nanti diperiksa, dievaluasi salat. Kalau bagus salatnya, bagus seluruh dianggap bagus seluruh amalnya. Kalau salatnya saya sudah rusak, maka yang lain juga dianggap rusak. Maka pertanyaannya, karena begitu penting, masing-masing kita agaknya rata-rata kita sudah mulai belajar salat umur 5 tahun, bahkan umur 7 tahun sudah belajar salat. Lalu sekarang pertanyaannya, pernahkah kita melakukan cek and recheck tentang pelaksanaan salat kita? Kalau salat itu aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbir wa muhtatamatun bit taslim, ada 2 di situ. Banyak bacaan-bacaannya, banyak gerak-geriknya, yang semuanya bacaan dan gerak-geriknya itu seperti yang dicontohkan Nabi, sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu sebagaimana kamu mengetahui tata cara saya salat. Imma perbuatan Nabi, imma perkataan Nabi, atau paling tidak persetujuan Nabi. Pertanyaan, pernahkah kita melakukan check and recheck? Saya kira kita malu. Saya kira kita gengsi. Makanya Khatib menghimbau kita, ketika di mana-mana di Indonesia ini ada halaqah-halaqah tahsinul Quran, maksudnya tahsinul qiraatil Quran. Tahsinul Quran itu maksudnya tahsinul qiraatil Quran, memperbaiki bacaan Al-Quran. Hendaknya ada pula halaqah tahsinus shalah. Karena ini yang sangat penting di antara ibadah-ibadah yang disyariatkan kepada kita. Tahsinus shalah, memperbaiki tata cara sholat. Memang ini sangat luar biasa, ini beratnya ini. Ada yang sudah 60 tahun sholat, 50 tahun sholat, itu kan diperiksa. Tapi ingat, awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamah. Kita merencanakan di Mesir Raya juga, di samping ada tahsinul Quran, juga ada tahsinus shalah. Walaupun berat, tapi sangat penting dan perlu. Karena ini merupakan ibadah pokok yang menjadi penentu ibadah-ibadah yang lainnya. Ini hablum minallah. Sementara hablum minan nas, al-muamalah bainan nas. Bagaimana kita berintegrasi dengan manusia lain? Ini sebenarnya kedengarannya sepele, tapi ini sangat penting, dan Allah tidak mau mendomonopoli di sini. Dari segi perkataan,
dijaga terhadap siapapun, mulai dari ke orang tua sampai kepada orang lain. Orang Arab mengatakan fahfaz lisanaka wahtariz min lafzihi fal mar'u yaslamu bil lisani wa ya'tamu. Peliharalah lidahmu, berhati-hatilah cara menuturkannya. Banyak orang yang selamat karena lidahnya, dan banyak orang yang terjerumus karena lidahnya. Dengan adanya undang-undang ITE itu sebenarnya bisa disebut undang-undang tentang penggunaan lidah, baik lidah yang dituturkan atau lidah yang dituliskan. Penting. Dan ketika hari kiamat nanti itu ada persoalan. Makanya tidak ada alasan karena mau pemilu umpamanya boleh saling mengejek, boleh mencaci, tidak. Karena alasan al-intikhabul am, pemilihan umum, boleh berbohong, tidak. Makanya di situ letaknya ada istilahnya as-siyasah asy-syar'iyyah. Kalau ada istilahnya as-siyasah asy-syar'iyyah, politik Islam itu begitu. Ya. Enggak berarti membebaskan berbohong, mencela orang lain, menyakiti orang lain. Sportif. Ketika kedua-duanya terpelihara, hablum minallah terpelihara, hablum minan nas terpelihara, maka disitulah letaknya kita bisa dapat tiket ke surga. Kita bisa aman, baik untuk naik dan tetap bertahan di takhta ahsanu taqwim itu. Dan pada akhirnya di ayat yang ketiga di surat Al-Asr tadi, kita tidak merasa rugi atau betul-betul tidak rugi. Kita pelihara itu. Semoga kita terjamin dan Allah menjamin itu. Karena berulang kali Allah dalam Al-Quran mengatakan dengan redaksi yang berbeda. Ada innaka la tukhliful mi'ad, innahu la yukhliful mi'ad, yang intinya mengatakan bahwa Allah tidak pernah mungkir janji. Kita camkanlah, semoga Allah tetap bersama kita. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.